Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai materi yang berjudul meningkatkan keterampilan sosial dalam bergaul dengan orang lain. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri dulu. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu Ageng Prabawijaya dengan NIM H1D022016, Hendra Latiful Majid dengan NIM H1D022018, dan Amar Ma'ruf dengan NIM H1D022037. Rumusan masalah yang akan kami bahas diantaranya definisi dari keterampilan sosial, faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan sosial, dan yang terakhir, strategi yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan keterampilan sosial dalam bergaul dengan orang lain. Apa sih keterampilan sosial itu? Menurut Rahmawan, keterampilan sosial merupakan keterampilan berinteraksi dengan orang lain dalam konteks sosial dengan cara yang spesifik yang dapat diterima oleh masyarakat. Kemudian ada menurut Widoyoko dalam Parji 2016-16. Keterampilan sosial atau social skill diartikan sebagai keterampilan yang dibutuhkan untuk hidup atau life skill dalam masyarakat yang multikultur, masyarakat demokrasi, dan masyarakat global yang penuh persaingan dan tantangan. Kemudian terdapat aspek-aspek keterampilan sosial. Menurut Caldarella dan Merel, terdapat beberapa aspek keterampilan sosial, di antaranya yang pertama, hubungan dengan teman sebaya atau peer relationship. Hubungan dengan teman sebaya merupakan sebuah perilaku yang menunjukkan hubungan yang positif dengan teman sebayanya, mulai dari memberi pujian, menawarkan bantuan, membela hak teman, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada manajemen diri atau self-management. Self-management merupakan kemampuan seorang individu dalam mengontrol emosinya sendiri dengan baik. Perilaku tersebut dapat dicerminkan dari kemampuan individu dalam menerima kritikan dari orang lain, mampu beradaptasi dengan hal yang baru, serta mampu memberikan respon yang tepat terhadap suatu permasalahan yang ada. Kemudian yang ketiga ada kemampuan akademis atau akademik. Kemampuan akademis merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh suatu individu yang mampu mendukung prestasi belajar di sekolah. Bentuk dari perilaku tersebut dapat berupa mengerjakan tugas secara mandiri maupun mampu mengetahui bagaimana cara untuk belajar yang efektif sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Kemudian ada kepatuhan atau compliance. Kepatuhan ini memiliki arti bahwa seseorang dapat mematuhi dan menaati segala peraturan yang ada. Bentuk dari perilaku ini bisa berupa menaati dan mematuhi orang tua. Kemudian yang terakhir ada perilaku asertif. Perilaku asertif merupakan suatu kemampuan untuk menunjukkan perilaku yang tepat pada situasi yang tepat. Bentuk dari perilaku ini adalah mampu memahami situasi yang tepat dalam menerapkan suatu perilaku yang sesuai. Faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan sosial. Yang pertama ada keluarga. Keluarga merupakan tempat yang paling awal dan utama bagi setiap individu dalam memperoleh pendidikan. Kepuasan psikis yang diperoleh seorang di dalam keluarga akan sangat menentukan cara individu tersebut bereaksi terhadap lingkungan. Anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang tidak harmonis tidak akan mendapatkan kepuasan psikis yang cukup, sehingga anak-anak akan sulit mengembangkan keterampilan sosialnya. Hal yang paling penting diperhatikan oleh orang tua adalah menciptakan suasana yang demokratis di dalam keluarga agar anak dapat menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua maupun saudara-saudaranya. Dengan adanya komunikasi dua arah antara anak dan orang tua, maka segala konflik yang timbul akan dapat diatasi dengan mudah. Sebaliknya, jika komunikasi yang terjadi kaku, dingin, terbatas, dan penuh tekanan, maka akan memunculkan konflik-konflik yang berkepanjangan, sehingga suasana malah akan menjadi semakin tegang dan memanas. Yang kedua ada faktor lingkungan. Sejak dini, anak-anak harus sudah diperkenalkan dengan lingkungan. Lingkungan dalam batasan ini meliputi lingkungan fisik atau rumah dan lingkungan sosial atau tetangga. Lingkungan ini juga meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat luas. Dengan pengenalan lingkungan, maka sejak dini anak sudah mengetahui bahwa ia memiliki lingkungan sosial yang luas, tidak hanya orang-orang yang ada di rumah saja. Yang ketiga ada faktor kepribadian. Secara umum, penampilan sering diidentikan dengan kepribadian seorang, namun kenyataannya berbeda. Apa yang tampil tidak selalu menggambarkan pribadi seorang yang sebenarnya. Dalam hal ini, amatlah penting bagi setiap individu untuk tidak menilai seorang berdasarkan penampilan semata.
sehingga orang yang memiliki penampilan tidak menarik cenderung dikucilkan. Disinilah pentingnya pendidikan karakter untuk menanamkan nilai-nilai yang menghargai harkat dan martabat orang lain tanpa melihat dari materi maupun tampilannya. Yang terakhir ada adaptasi. Adaptasi merupakan cara setiap individu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk membantu tumbuhnya kemampuan adaptasi, maka dari kecil diajarkan untuk lebih memahami dirinya sendiri, agar tiap individu mampu mengendalikan dirinya sendiri, sehingga dapat berinteraksi atau bergaul secara wajar dan mematuhi norma yang berlaku. Agar seseorang mudah menyesuaikan diri dengan orang lain, maka tugas dari orang tua mampu mendidik. Tugas orang tua maupun pendidik adalah membekali individu agar membiasakan untuk menerima dirinya sendiri, menerima orang lain, dan mengakui kesalahannya. Dengan sikap-sikap tersebut, maka individu tidak akan terkejut jika mendapatkan kritikan dari orang lain dan mudah berbaur dengan sekitar dan mudah diterima di lingkungan yang baru. Selanjutnya ada strategi untuk meningkatkan keterampilan sosial dalam bergaul dengan orang lain. Yang pertama ada menjadi pendengar yang baik. Cara yang paling efektif untuk menunjukkan rasa menghargai dan perhatian pada seseorang adalah dengan mendengarkan apa yang sedang diucapkannya. Mendengarkan bukan berarti kita menjadi pasif dalam komunikasi. Setiap mendengarkan dapat membuat kita tidak saja mengerti apa yang dikatakan, tetapi juga memahami bahasa tubuh orang lain, sehingga dapat memahami apa yang mereka rasakan. Bila Anda sedang mendengarkan, gunakanlah waktu luang otak untuk berpikir, beri jawaban spontan dan perhatikan bahasa tubuhnya, dan cari makna yang tersirat dalam ucapannya. Ini akan membuat Anda menjadi seorang pendengar yang aktif dan benar-benar mengikuti apa yang diucapkan orang lain. Oke, selanjutnya masuk ke membangun hubungan. Setiap perjumpaan harus diperlakukan dengan meninggalkan kesan positif pada orang-orang yang kita jumpai. Dengan kesan positif ini, kita bisa membangun hubungan yang tadinya hanya sekedar teman biasa menjadi teman akrab. Pertama-tama, kita harus memulainya dengan kesan pertama yang baik. Mulailah dengan bahasa tubuh yang menampilkan sikap positif seperti berjabat tangan, kemudian tersenyum. Bersikaplah rileks dan percaya diri serta berpenampilan dengan rapi dan sopan. Setelah semuanya berjalan dengan baik, buatlah suasana percakapan yang menarik. Tujuan percakapan adalah untuk menjalin hubungan dengan orang lain, saling bertukar ide dan informasi, dan akan menunjukkan bahwa mereka itu penting bagi kita dan istimewa bagi kita. Selalu bersikap hormat dan gunakan bahasa yang sesuai dengan situasi. Kemudian yang terakhir, akhiri percakapan dengan suasana yang baik dan gembira. Kemudian yang terakhir ada memahami etika sosial dengan baik. Dalam mempertahankan hubungan, penting untuk selalu memperlihatkan penghargaan diri kita atas orang lain. Secara sederhana, orang senang jika dihargai. Kita dapat menunjukkan sikap menghargai dengan tidak lupa untuk selalu mengucapkan terima kasih. Rasa terima kasih dapat diberikan atas bantuan yang telah diberikan, atas penyelesaian suatu pekerjaan dengan baik, atau hanya karena seseorang telah berkenan hadir. Selain itu, rasa penghargaan juga dapat ditunjukkan dengan memberikan hadiah kepada seseorang. Berikan sebuah kejutan kecil dan tidak harus menunggu kesempatan khusus untuk memberikan kado yang unik atau membuat perayaan hari ulang tahun teman kita. Kita merayakannya agar kita ingat pentingnya peristiwa tersebut dan untuk mengingatkan keluarga atau teman-teman kita bahwa kita menganggap hari-hari tersebut sebagai hari istimewa bagi kita. Dengan mengingat kembali peristiwa-peristiwa tersebut, kita ingat dan menghargai orang-orang yang sudah terlibat dengan kita. Sangatlah penting jika kita juga memahami budaya-budaya lain, seperti memiliki tata krama yang baik. Hal ini penting jika interaksi sosial yang Anda jalin merupakan hubungan dengan teman yang berbeda negara. Perbedaan kultur budaya antar negara yang kontras sering menghambat terjadinya interaksi sosial. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari perbedaan kultur yang dapat dimulai dengan cara memahami penyambutan ketika berjumpa. Kemudian selanjutnya kesimpulan. Dalam kehidupan sosial, keterampilan sosial sangatlah penting untuk menjalin hubungan yang sehat dan harmonis dengan orang lain. Kemampuan untuk mendengarkan dengan aktif, berbicara dengan jelas dan tegas, menyelesaikan konflik, serta menjaga etika dalam interaksi sosial juga sangat penting. Dengan menjaga sikap hormat dan menghargai pendapat orang lain, serta menghormati batasan privasi seseorang dapat membangun hubungan yang sehat dan saling menguntungkan.
Oleh karena itu, keterampilan sosial merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sosial seseorang. Oke, telah selesai sudah materi yang disampaikan oleh kelompok kami. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.